Oke, baik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada kesempatan pada hari ini ya, kita dapat berjumpa kembali ya di mata kuliah keperawatan dewasa ya di kelas RPL program B kelas 002 Sitanala ya. Nah, baik Bapak Ibu mahasiswa sekalian ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita di mata kuliah keperawatan dewasa. Ya, jadi kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan eh, anatomi fisiologi daripada sistem muskuloskeletal, maka di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan anatomi fisiologi sistem integumen. Ya, oke. Untuk em, memperingkas ya ataupun untuk kita jadikan mapping jadi dalam pembahasan kita pada kali ini ya, saya akan membagi subpokok materi yang akan kita bahas menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah nanti kita akan berbicara mengenai anatomi sistem integumen apa saja, ya. Kemudian selanjutnya di subpokok materi kedua kita akan berbicara mengenai gangguan sistem integumen. Nah, sedangkan di pokok pembahasan ketiga terakhir kita akan membahas terkait dengan aspek umum ya yang dapat kita lakukan ataupun dapat kita terapkan ya pada pasien dengan gangguan sistem integumen. Oke, kita awali dari definisi dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem integumen ya, maka mungkin yang ada di benak kita adalah terkait dengan kulit ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara ataupun kita telaah lebih jauh ya terkait dengan sistem integumen sebenarnya tidak hanya mencakup terkait dengan kulit ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa sistem integumen ya merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang mencakup tidak hanya kulit ya, namun juga ada organ aksesorisnya yang berupa rambut ya, kuku ya, kemudian ada berbagai kelenjar seperti kelenjar sebasea ya, kelenjar keringat ya, dan tentunya juga ada berbagai macam reseptor sensorik yang digunakan sebagai indera peraba ya, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita berbicara mengenai sistem integumen ya, maka tentu kita berbicara secara garis besar mayoritasnya adalah terkait dengan kulit ya. Nah, tentu kita ketahui bersama bahwa kulit ini adalah organ terluar dari tubuh manusia ya yang mengcover ya hampir keseluruhan 95% daripada tubuh manusia itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai organ tubuh manusia ya, eh, kulit ini merupakan organ yang terluas ya di tubuh kita. Ya pada orang dewasa umumnya jika kita ukur ya luas kulit ya kurang lebih antara 1,5 sampai dengan 2 meter persegi. Ya. Sehingga dari luas ini ya dikatakan bahwa organ kulit ini memenuhi hampir 16% dari berat badan orang dewasa. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai ketebalan ya, kulit kita juga memulai ketebalan yang beragam ya, tergantung dari lokasi kulit kita. Ya, yang paling tipis itu ada di wajah ya, sampai dengan yang tebal itu ada di bagian telapak kaki ya. Dan rentang ketebalan kulit kita manusia antara 1,5 sampai dengan 4,4 mm. Oke, kita masuk ke subpokok pembahasan yang pertama Pak Ibu ya, terkait dengan anatomi sistem integumen. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai anatomi sistem integumen ya, ada dua ya. Yang pertama adalah organ inti, yang kemudian yang kedua adalah organ aksesoris ya. Organ intinya adalah kulit ya, sedangkan organ aksesorisnya dapat kita lihat dalam bentuk rambut, kuku ya, ataupun kelenjar-kelenjar keringat ya, seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang pertama terkait dengan kulit Bapak Ibu ya. Oke, tadi yang seperti yang saya katakan kulit ini merupakan organ terluas ya, hampir 16% dari total berat badan orang dewasa. Ya, bahkan kalau kita hitung secara beratnya ya, kulit kita memiliki ukuran berat 2 kali lebih berat daripada otak ya. Atau kalau kita ukur dengan jantung hampir 4 sampai dengan 5 kali lebih berat daripada jantung kita. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pulmo ataupun paru-paru kita ya, kulit kita 1,5 kali ya lebih berat daripada organ pulmo. Jadi memang kulit kita ini memang walaupun tipis ya, tapi karena dia mengcover ataupun menutupi seluruh tubuh ya, luas dan beratnya adalah termasuk organ yang paling berat dan luas ya di tubuh kita. Nah, kemudian tebal kulit ya, seperti yang saya katakan tadi berbagai macam ya, tergantung dari lokasinya. Yang tertipis ya,
itu ada di kelopak mata kita ya, hanya setebal 0,5 mm ya. Jadi di area wajah ya, bukan hanya di kulit sebenarnya ya, itu tipis Bapak Ibu ya, 0,5 sampai dengan 0,7 mm. Ya, makanya banyak ya kalau kita lihat ya masalah-masalah estetika terkait dengan kulit ya, banyak yang mungkin kalau di fenomena-fenomena estetika terkait dengan penggunaan kosmetik ya, banyak yang kulitnya mungkin lebih rentan ya, jadi infeksi ya, alergi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ketebalan kulit di area wajah ya itu sangat tipis ya, sehingga kalau ada sesuatu yang dari luar tubuh ya, maka akan sangat tinggi ya resiko untuk terjadi inflamasi, infeksi, alergi dan lain sebagainya. Kemudian di telapak kaki ya, seperti yang saya katakan tadi, memiliki ketebalan yang paling tinggi ya, 3 sampai dengan 4 mm ya. Nah, kemudian di secara umum ya, di seluruh tubuh ya, tebal kulit ya berkisar antara 1 sampai dengan 2 mm. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi kulit ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi kulit ya, ada berbagai macam fungsi kulit ya. Yang pertama adalah fungsi perlindungan ya. Fungsi perlindungan ataupun fungsi proteksi ini adalah fungsi pertama dari tubuh kita ya. Karena kita ketahui bahwa kulit kita ini adalah organ terluar dari tubuh kita ya. Maka kulit ini dikatakan ya dia sebagai barrier pertama tubuh kita ya, imun pertama tubuh kita ya, yang mungkin ada ancaman dari sinar UV, zat kimia ya, trauma ya, ataupun gangguan-gangguan dari agen patogen penyebab penyakit seperti mikroorganisme, bakteri, parasit, jamur dan lain sebagainya. Itu fungsi yang pertama sebagai agen proteksi ataupun barrier kulit ya. Dan yang kedua adalah fungsi kulit yang kedua terkait dengan fungsi penginderaan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi penginderaan, tentu ada mata ya, ada hidung, ada telinga, ada lidah ya, dan ada juga kulit. Nah, kulit ini adalah sebagai indera peraba ya. Kenapa kulit kemudian dikatakan sebagai indera peraba ya? Karena kulit kita ya dilengkapi dengan organ saraf sensoris ya yang ada di sekujur kulit. Secara umum ada 4 Bapak Ibu ya organ saraf sensoris yang ada di tubuh kita ya. Ada yang bertugas untuk mendeteksi sentuhan ringan, itu namanya Meissner corpuscle ya. Kemudian yang kedua ada yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan atau getaran vibrasi ya, itu namanya Pacinian corpuscle. Kemudian yang ketiga ya saraf sensoris yang berfungsi untuk mendeteksi sentuhan halus, itu namanya Merkel cell. Kemudian yang terakhir yang keempat ini organ saraf sensoris yang ada di kulit kita yang berfungsi untuk mendeteksi adanya rangsang nyeri, suhu, itu adalah free nerve endings. Nah, keempat saraf sensoris inilah ya yang kemudian yang berfungsi ya sebagai indera peraba sehingga kita bisa merasakan sensasi nyeri, sensasi suhu ya, apakah ada tekanan ya, ada vibrasi, sentuhan ya baik yang halus ataupun kasar di sekujur tubuh kita. Oke, selanjutnya fungsi yang ketiga Bapak Ibu ya terkait dengan fungsi pengaturan suhu tubuh ya. Jadi kulit kita ini juga berfungsi sebagai termoregulator ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai termoregulator, pusatnya tentu kita ketahui ada di hipotalamus Bapak Ibu ya sebagai pusat pengatur suhu tubuh kita. Nah, hipotalamus ya dia bekerja mengatur suhu tubuh kita dalam kondisi yang normal ya agar tetap dalam kondisi yang normal seperti itu ya. Maka salah satunya adalah dia mengaktifkan pembuluh darah ya. Pembuluh darah pada saat kondisi dingin ataupun panas ya, maka dia akan melakukan mekanisme serangkaian yang namanya vasodilatasi dan vasokonstriksi. Pada saat suhu tubuh meningkat ya, atau mungkin cuaca di sekitar area kita meningkat ya, maka pembuluh darah kita akan melakukan vasodilatasi ataupun melebar. Sehingga apa? Sehingga harapannya dengan ketika pembuluh darah melebar ya, maka uap panas yang berasal dari dalam tubuh itu akan dapat lebih cepat terurai ya, atau istilahnya terjadinya evaporasi, penguapan melalui kulit yang diakibatkan karena adanya vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalkannya suhu tubuh dingin ya, pasien misalkannya atau kita hipotermi atau mungkin suhu di luar ruangan ataupun area sekitar kita itu dingin ya, maka tubuh kita akan melakukan vasokonstriksi melalui pembuluh darah. Jadi vasokonstriksi itu berarti penyempitan ya. Jadi ketika terjadi penyempitan ya maka tubuh kita tidak akan terlalu banyak terjadi evaporasi ataupun penguapan suhu tubuh sehingga mencegah terjadinya hipotermia ataupun penurunan suhu lebih lanjut.
Ya, itu Bapak Ibu ya terkait dengan fungsi yang ketiga daripada kulit kita ya sebagai pengatur suhu tubuh yang melalui mekanisme pembuluh darah, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, kemudian selanjutnya fungsi kelima dari keempat, maaf ya, keempat daripada kulit ya adalah fungsi estetika. Jadi fungsi estetika ini maksudnya terkait dengan kecantikan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kulit ya, tentu ada berbagai macam warna ya. Ada yang putih ya, ada yang hitam ya, ada yang sawo matang ya, kuning dan lain sebagainya. Nah, ini dipercayai ya sebagai fungsi estetika ya pada manusia sebagai bahan untuk ekspresi diri. Ya, sehingga banyak ya kita lihat sekarang fenomenanya ya. Makanya kita di Indonesia banyak yang kulitnya sawo matang mayoritas ya. Oh, pengen kulitnya seperti orang Korea ataupun orang Jepang ya. Maka suntik kolagen, ya, vitamin C dan lain sebagainya. Yang dikatakan kulit itu juga sebagai fungsi estetika kecantikan, ekspresi atau sebagai aktualisasi diri seseorang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang fungsi yang kelima ya terkait dengan kulit adalah terkait dengan fungsi penimbunan. Fungsi penimbunan ini maksudnya adalah fungsi penyimpanan, Bapak Ibu ya. Utamanya adalah penyimpanan lipid atau lemak ya. Penyimpanan lemak ya yang ada di dalam tubuh kita ini ada di lapisan subkutis pada tubuh kita ataupun pada lapisan kulit subkutan. Ya, jadi ketika kita makan ya, makanan ya diolah menjadi glukosa, glukosa ketika tidak dipakai ya maka akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk lemak. Nah, lemak inilah yang disimpan di dalam tubuh kita, salah satunya ada di jaringan subkutis ya, jaringan subkutis yang ada di lapisan kulit bagian paling dalam. Dan kemudian selain berfungsi sebagai penyimpanan lemak ya, kulit kita juga berfungsi sebagai sintesa vitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar UV. Ya, jadi kulit kita ya ini dapat mensintesa provitamin D ya ketika terpapar dari sinar UVA ataupun UVB. Ya, ketika terpapar ya maka ada zat yang namanya hidrokolesterol ya, itu akan dikirimkan dari kulit menuju ke liver ataupun ke ginjal. Ya, ketika sinar UV terpapar di kulit kita 1 sampai dengan 2 jam, maka di ginjal ataupun di liver kita ya 7 dihidrokolesterol tadi akan diubah ya menjadi kolekalsiferol ya, yang dimana kolekalsiferol ini adalah bentuk akhir daripada vitamin D. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi terakhir daripada kulit adalah terkait dengan fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi berarti terkait dengan pembuangan ya. Pembuangan kulit ya tentu berasal dari ataupun dikeluarkan dari kelenjar keringat ya dalam bentuk air, garam ya bahkan produksi urea. Oke, baik selanjutnya Bapak Ibu kita berbicara mengenai lapisan kulit ya. Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai apa fungsi kulit ya, kemudian kulit itu secara umum morfologinya seperti apa, maka sekarang kita bahas lebih detail ya. Kulit ya Bapak Ibu ya, walaupun tadi sangat tipis ya 0,5 sampai dengan 1,5 mm ya. Tapi ternyata memiliki struktur bagian yang sangat kompleks ya. Secara umum ada 3 bagian pada kulit ya. Yang pertama ada lapisan epidermis ya, lapisan dermis yang kedua, dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Ya. Kalau kita lihat penampang gambar di atas sudah bisa dilihat ya, yang di paling atas di sini ya, ini adalah lapisan epidermis ya. Kemudian di bawah lapisan epidermis ya, itu ada dermis ya. Kemudian di bawah dermis itu ada lapisan subkutan. Ya, sekarang kita bahas satu persatu ya, apa saja organ penyusun, jaringan penyusun daripada epidermis, dermis sampai dengan hipodermis. Ya. Karena setiap lapisan memiliki karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Jadi lapisan epidermis ini di sini dikatakan merupakan lapisan luar kulit ya, yang tipis dan avaskuler. Avaskuler itu maksudnya dapat beregenerasi dalam waktu yang cepat. Ya. Nah, kemudian lapisan epidermis ini terdiri dari epitel berlapis ya, gepeng dan bertanduk ya, mengandung sel melanosit ya, Langerhans dan Merkel. Ya, kemudian tabel epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh ya, tebal pada telapak tangan dan juga kaki. Nah, kemudian kalau kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu ya, epidermis ini sebenarnya ya memiliki berbagai macam lapisan ya.
Yang pertama, yang paling atas ada namanya stratum corneum, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya stratum lucidum, ya. Kemudian ada stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan kemudian yang ketiga ada stratum basale. Adapun penampangnya mungkin dapat diilustrasikan seperti gambar yang sudah ada di slide PowerPoint Bapak Ibu ya, yang mana namanya stratum corneum ya, di mana stratum corneum ini ya, dia banyak berisi keratin ya. Jadi sifatnya keratin ini keras ya. Kemudian ada stratum lucidum persis di bawahnya ya. Jadi stratum lucidum ini ya, dia tidak di semua tempat ya, hanya ada di telapak tangan dan kaki ya. Dan ada namanya stratum granulosum ya di bawahnya ya, di mana stratum granulosum ini ya ada granula namanya di sana Bapak Ibu ya, bagian yang berisi granula keratohyalin ya. Kemudian yang keempat ya ada namanya stratum spinosum ya, di mana stratum spinosum ini dia salah satu organ penting ataupun jaringan penting yang berada di dalam stratum epinosum adalah Langerhans cell ya. Di mana Langerhans cell ini ya dia berfungsi sebagai sistem imun kita. Ya, jadi dia yang melakukan fungsi proteksi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian di bawah stratum spinosum ya ada juga yang namanya stratum basale ya, sebagai lapisan terakhir daripada sel epidermis. Di stratum basale ini ya cukup banyak ya jaringan-jaringan penyusunnya yang mulai dari melanosit ya. Jadi melanosit ini adalah zat yang memberikan warna pada kulit kita. Jadi kalau misalnya kita melihat ya berbagai ras, ada yang kulitnya hitam, putih ya, kuning sawo matang, maka yang berfungsi ya adalah melanosit ini yang memberikan warna pada kulit. Ya. Kemudian ada sel Merkel juga ya sebagai organ penyusun ataupun jaringan penyusun yang ada di stratum basale ya. Jadi sel Merkel ini dia sebagai mekanoreseptor ya ataupun sebagai organ saraf sensoris. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ada saraf sensoris yang bertugas untuk sentuhan halus ya, sentuhan kasar, untuk nyeri ya, untuk tekanan dan lain sebagainya, maka itu adanya di lapisan stratum basale di bagian jaringan sel Merkel. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan lapisan-lapisan yang ada di lapisan epidermis ya sebagai lapisan terluar daripada kulit kita. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua daripada organ kulit kita Bapak Ibu adalah lapisan dermis ya. Nah, dermis ini ya sering dikatakan sebagai true skin ya ataupun kulit yang sebenarnya. Kenapa? Ya karena di lapisan dermis ini ya hampir 75% ya jaringan-jaringan bertumpuk ya dari jika dibandingkan dari lapisan epidermis ataupun hipodermis ya. Di lapisan dermis ini sendiri Bapak Ibu ya kalau kita lihat ya, ya ada berbagai macam jaringan penyusunnya di sini ya. Mulai dari kelenjar keringat ya, kemudian saraf ya, kemudian pembuluh darah ya, kemudian ada kulit, maaf ada rambut seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian lapisan dermis ini juga kalau kita berbicara mengenai jaringan penyusunnya ya tersusun dari jaringan ikat padat ya, kolagen dan elastin. Kemudian lapisan dermis ini juga sebenarnya kalau dirincikan lebih jauh ya terdiri dari dua lapisan ya. Yang pertama ada stratum papillare ya. Kemudian ada stratum reticulare. Ya, yang dimana stratum papillare ini ya banyak berisi yang tadi yang saya katakan ada reseptor sensorik ya sebagai apa namanya indera peraba kita ya. Kemudian ada di stratum reticulare ya itu banyak ya berisi kelenjar ya, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan keringat ya, ada kelenjar keringat, kelenjar sebasea ya. Kemudian juga ada folikel rambut ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini Bapak Ibu ya penjelasan lebih lanjut daripada lapisan papilaris dan retikularis ya. Jadi lapisan papilaris ya langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling bertautan secara kasar dengan epidermis ya. Oke, kemudian kalau lapisan retikalis ya dibentuk dari jaringan berkas serat kolagen ya yang bertanggung jawab untuk ketahanan kulit serta ketahanan mekanis. Ya, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ya lapisan yang ketiga daripada epidermis daripada lapisan kulit kita adalah lapisan
subkutis ya, sebagai lapisan yang ketiga. Yang pertama tadi ada epidermis, dermis, yang terakhir adalah subkutis ya. Jadi subkutis ini kita juga bisa katakan sebagai jaringan hipodermis ya, yang hampir sebagian besarnya tersusun atas lapisan lemak ya. Makanya tadi salah satu fungsi daripada kulit itu adalah dia sebagai menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak ya. Kenapa? Karena di hipodermis ini ada jaringan adiposa ya, yang berfungsi untuk ya menyimpan lemak tubuh. Kemudian fungsi lain daripada jaringan dermis ya tidak hanya sebenarnya sebagai penyimpan energi ya, tapi ada berbagai macam fungsinya. Yang pertama adalah sebagai bantalan mekanik ya. Sebagai bantalan mekanik maksudnya apa? Sebagai organ pelindung ya. Jadi kalau tadi saya berbicara ya mengenai fungsi daripada protektif ya di kulit kita ya, ada berbagai macam tadi yang saya sampaikan. Ya, salah satunya adalah dari trauma mekanik ya. Jadi kalau berbicara mengenai trauma mekanik ya itu lebih banyak ya diambil alih fungsinya oleh si subkutis ini. Kenapa? Karena subkutis ini isinya adalah banyak cadangan lemak ya di hipodermisnya. Ya maka ketika ada apa namanya tekanan ya dari luar tubuh ya, maka harapannya ketika kulit tertekan oleh lapisan hipodermis ya, maka tidak akan terjadi penekanan lebih lanjut ya karena sifatnya tebal dan lain sebagainya. Kemudian isolasi suhu seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kulit juga berfungsi sebagai termoregulator ya. Sebenarnya tidak hanya melalui mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Jadi kulit kita juga bisa mengisolasi suhu ya. Khususnya untuk mempertahankan suhu agar tidak terjadi hipotermia, salah satunya melalui jaringan subkutis ya. Jadi jaringan subkutis ini umumnya memang tebal ya. Dan setiap orang ya ketebalan subkutis ini berbeda-beda ya tergantung dari konsentrasi lemak tubuh ya. Umumnya orang yang dengan berat badan lebih ya ataupun yang mengarah ke overweight ataupun obesitas biasanya jaringan lemak subkutisnya akan lebih tebal di kulitnya jika dibandingkan dengan orang yang mungkin berat badannya normal ataupun dalam tanda kutip underweight ataupun kurus ya seperti itu. Oke, baik selanjutnya kita berbicara mengenai warna kulit Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan lapisan-lapisan kulit ya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan warna kulit ya. Jadi warna kulit kita juga perlu kita bahas ya. Kenapa? Karena warna kulit ini juga bisa mengindikasikan ya kalau kita berbicara mengenai gangguan ya, gangguan-gangguan pada sistem integumen ya. Kulit kita ini bisa mengindikasikan dari warna ya, apakah ada terjadi gangguan atau tidak. Misalnya pasien terlihat pucat sianosis ya, jadi mengindikasikan bahwa orang ini, manusia ini ataupun pasien ini ya kekurangan oksigen. Atau misalkannya apa? Oh, warna kulitnya kekuningan ataupun ikterik ya yang kita temukan. Maka kemungkinan ada masalah pada liver dan lain sebagainya. Sehingga penting ya untuk kita mengetahui terkait dengan mekanisme fisiologi daripada kulit itu sendiri. Berbicara mengenai warna kulit Bapak Ibu ya, kulit kita ya ditentukan warnanya berdasarkan dari melanin yang ada di dalam tubuh kita ya, walaupun juga ada faktor-faktor lain ya yang menyebabkan warna pada tubuh kita seperti konsentrasi jumlah karoten ya, kemudian konsentrasi oksihemoglobin ya dan lain sebagainya. Namun umumnya yang menyebabkan perubahan warna pada kulit kita adalah adanya konsentrasi melanin ya. Kalau kita lihat tadi melanin ini ada di bagian dermis Bapak Ibu ya ataupun di bagian tengah lapisan kulit. Nah, kemudian melanin ini ya Bapak Ibu ya dia juga berfungsi sebagai protektor ya khususnya di sinar UV. Jadi kalau tadi di lapisan subkutis ya dia sebagai protektor dari tekanan mekanik ya. Tapi kalau untuk melanin dia lebih berfokus pada protektor dari sinar UV ya, UVA, UVB dan lain sebagainya. Atau sinar radiasi ya. Kemudian melanin ini juga dapat meningkat ataupun menurun jumlahnya Bapak Ibu ya. Sehingga respon yang kita lihat pada pasien itu mungkin nanti ada yang warna kulitnya cerah, kuning ya, hitam ya, pucat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sintesa melanin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah paparan ultraviolet ya. Jadi semakin sering ya kulit terpapar paparan sinar UV, matahari ya, UVA, UVB ya, maka dapat meningkatkan produksi melanin ya sehingga mungkin tampak
kulit yang bisa kita lihat ya adalah mungkin responnya ataupun bentuk yang bisa kita amati mungkin lebih gelap ya, seperti itu. Kemudian ada juga pengaruh dari hormon ya, hormon MSH, estrogen dan ACTH ya. Ini juga mempengaruhi ya, misalnya hormon MSH, melanin stimulating hormon ya. Jadi semakin banyak kadar hormon MSH pada tubuh seseorang maka akan dapat mengakibatkan ya warna mungkin lebih coklat, lebih hitam. Ya, sebagai contoh ya, kadar hormon MSH pada orang Afrika lebih banyak ya jika dibandingkan dengan orang di Asia Timur. Ya, seperti itu. Dan estrogen ya, hormon estrogen ini terkait dengan hormon reproduksi Bapak Ibu ya. Jadi makanya tidak heran ya kalau kita lihat ibu-ibu hamil ya, biasanya terjadi perubahan bentuk kulit ya, ada striae, ada perubahan warna ya, lebih hitam di bagian areola mamae ya dan lain sebagainya. Itu karena adanya pengaruh dari hormon estrogen. Ada juga hormon ACTH ya, adrenochromatotic hormone, Ibu yang mempengaruhi warna kulit pada tubuh kita. Ya, karena ACTH ini terkait dengan metabolisme ya. Nah, kalau hormon ACTH-nya di atas angka normal ya ataupun di bawah ya maka itu akan dapat mengakibatkan presentasi perubahan pada warna kulit. Ya, seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan sintesa melanin ya ada berbagai macam juga ya seperti penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama ya misalnya pada pasien dengan kemoterapi ya pasien kanker ya kemudian kulit tercemar logam berat ya atau karena post inflamasi misalnya kulit ya sudah terinfeksi ya inflamasi karena adanya jamur ya maka biasanya setelah sembuh dari jamur ya biasanya akan menyebabkan perubahan warna ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas organ aksesoris Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan organ inti daripada integumen yakni kulit ya. Selanjutnya kita bahas yang tidak kalah penting adalah rambut ya. Jadi rambut ini juga masuk dalam struktur anatomi dari sistem integumen ya. Walaupun dia sebagai organ aksesoris ya bukan sebagai organ utama. Nah, rambut ini ya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu yang merupakan ujung keratin ya. Jadi struktur utama pembentuk dari rambut itu adalah keratin. Dan rambut tumbuh dari sel-sel bulbus ya dan mendapat nutrisi dari papilia rambut. Jadi kalau kita lihat di sini papilia rambut itu ada di bagian paling bawah ya. Dan kemudian papilia rambut ini nanti yang akan menumbuhkan yang namanya sel-sel bulbus ya. Dan sel-sel bulbus inilah yang nanti akan senantiasa melakukan regenerasi ya sehingga terlihatlah apa namanya rambut yang saat ini sering kita lihat. Kemudian papilia membentuk matriks epidermis dari akar rambut ya. Kerusakan papilia mengakibatkan hilangnya struktur pembentuk rambut. Ya. Di papilia ini fungsinya sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkannya kita lihat ya, misalkannya fenomenanya rambut rontok gitu ya, atau misalkannya alopecia tidak ada rambut botak sama sekali ya, itu biasanya bermasalah pada papilia. Ya. Papilia bermasalah ini biasanya karena ada beberapa faktor ya, misalkannya karena perubahan status nutrisi ya, penggunaan obat-obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, ya, penggunaan kemoterapi dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi sintesa, ya, metabolisme dari papilia. Sehingga pada orang-orang tertentu, ya, misalnya seperti pengguna kemoterapi, ya, sangat umum kita lihat ya mereka mengalami kebotakan. Oke, kemudian batang rambut terutama terdiri dari korteks sel-sel konifikasi yang memanjang yang disatukan oleh tonofilamen. Ya, ini yang saya katakan. Jadi rambut itu tersusun dari keratin ya. Nah, keratin ini terdiri dari sel-sel konifikasi yang kemudian menyambung jadi satu ya, sehingga kita bentuk satu helai rambut itu ada namanya tonofilamen. Oke, selanjutnya warna rambut Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada yang perlu diketahui dari warna rambut ya. Warna rambut terutama disebabkan oleh melanin ya, yang dihasilkan oleh melanosit ya di dalam matriks ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Kemudian pertumbuhan rambut ya. Jadi pertumbuhan rambut kita juga ada fase-fasenya Bapak Ibu ya. Ada ketika fase tumbuh ya, ada fase istirahat dan ada juga fase kematian ya. Kalau kita presentasikan ya, keseluruhan rambut ya di seluruh tubuh kita itu 80%-nya dalam masa pertumbuhan ya. 15%-nya dalam fase istirahat dan 5%-nya adalah fase kematian ya. Jadi sebenarnya kalau rambut rontok ya terlalu sering ya terlalu banyak seperti itu ya, maka itu mungkin bisa mengindikasikan ada gangguan metabolisme pada tubuh kita ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai persentase rambut yang mati, rambut yang rontok ya, atau
ataupun gugur ya, itu presentasinya hanya sangat sedikit, hanya 5% saja. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas ya yang organ aksesoris yang ketiga Bapak Ibu adalah kuku ya. Jadi kuku ini ya merupakan lempengan zat tanduk ya dari epidermis ya yang terletak di dasar kuku ya dan terdiri dari sisik-sisik zat tanduk berbentuk poligonal ya yang tersusun rapat ya. Dan kuku ini ya seperti yang kita ketahui ya tidak semua di organ tubuh ya. Umumnya ya kuku yang kita temukan ya ada di ujung ekstremitas atas tangan ya dan ekstremitas bawah ataupun jari-jari kaki. Kemudian yang hal yang perlu kita ketahui dari kuku ya sebagai organ aksesoris ya, kuku ini memiliki ketebalan bervariasi ya, 0,5 cm ya. Dan kecepatan pertumbuhannya ya antara 0,14 sampai dengan 0,4 mm per hari. Ya, yang ini yang mengindikasikan ya, kenapa kemudian kuku ini walaupun dipotong ya tetap terus akan tumbuh ya. Kenapa? Karena kuku ini ya walaupun dia tidak memiliki apa namanya sel saraf ya, tapi dia dapat bertumbuh ya 0,14 sampai dengan 0,4 mm per hari. Kemudian kalau kita berbicara mengenai susunan penyusun daripada anatomi kuku, Bapak Ibu ya dapat mungkin kita lihat pada gambar di samping ya. Jadi ada berbagai macam ternyata organ penyusun daripada kuku itu sendiri. Yang dari paling luar ya nail plate ya. Nail plate itu berarti adalah piringan kukunya itu sendiri yang mungkin hampir 95% kita bisa lihat ya pada kuku masing-masing ya. Kemudian di bawah nail plate ataupun di belakang nail plate itu ada yang namanya lanula ya. Jadi lanula ya. Kemudian di belakang lanula ada yang namanya cuticula Bapak Ibu. Yaitu yang bisa terlihat ataupun nampak ya anatominya. Sedangkan anatomi yang tidak terlihat itu ada nail root ya ataupun akar kuku yaitu letaknya ada di bawah ya. Kemudian ada nail matrix ya. Kemudian ada namanya hyponosium ya. Hyponosium itu ada di bawah daripada nail plate ya. Kemudian di bawah hyponocrium itu ada nail bed ya ataupun bantalan kuku ya seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin lebih jelasnya bisa dilihat ya pada penampang yang ada di layar screen Bapak Ibu ya. Bagian-bagian kuku ya mulai dari plate-nya ya, kemudian lanula ya, epinocrium ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian buku ini juga Bapak Ibu ya dapat kita gunakan sebagai prosedur anamnesis ya pemeriksaan fisik daripada gangguan pada tubuh manusia. Sebagai contoh misalnya kuku akan berubah warna ya ketika terjadi sianosis kekurangan oksigen ya mungkin akan terlihat berwarna lebih pucat. Atau misalkannya kita bisa gunakan kuku untuk melihat ya nilai CRP misalkannya untuk mengetahui status oksigenasi pembuluh darah kapiler ya. Atau misalkannya kuku berwarna iterik yang mengindikasikan masalah pada liver dan lain sebagainya. Kuku ini juga apa namanya bisa juga kita gunakan sebagai indikator kesehatan pada pasien. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan organ aksesoris pada kulit Bapak Ibu adalah yang keempat adalah kelenjar-kelenjar kulit. Ya. Jadi kelenjar kulit ini ada berbagai macam Bapak Ibu ya. Kelenjar kulit yang sering kita temukan adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini ditemukan pada kulit sebagian besar hampir permukaan tubuhnya, terutama pada telapak tangan, ya, kemudian bagian kaki, ya, dan beberapa bagian yang memang tidak memiliki kelenjar keringat, ya, seperti di tepi bibir, ya, tidak memiliki kelenjar keringat, ya, dan telinga bagian luar, ya, dasar kuku, ya, itu juga tidak ada, ya, kelenjar keringat, ya, sehingga memang tidak memproduksi keringat, ya, dan di ujung gland penis, ya. Nah, secara umum kelenjar keringat kita ini ada dua Bapak Ibu ya, kelenjar merokrine dan kelenjar apokrine ya. Dan satu lagi adalah kelenjar sebasea sebenarnya. Nah, kelenjar merokrine ya. Kelenjar merokrine ini adalah kelenjar keringat yang paling banyak ditemukan pada tubuh kita ya. Dia tersebar ya hampir di seluruh tubuh ya seperti di tangan, ya telapak kaki, dahi ya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kelenjar apokrine ya. Kalau kelenjar apokrine ini dia biasanya lebih sedikit jumlah sebarannya jika dibandingkan dengan kelenjar merokrine ya. Nah,
Kelenjar apokrin sendiri ini bisa ditemukan di aksila ya, di anus ya, skrotum dan labia mayora. Jadi ada di tempat-tempat khusus ataupun tertentu. Kemudian ada juga kelenjar sebasea yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya. Jadi kelenjar sebasea inilah yang mengeluarkan sebum ya ataupun minyak ya. Ini biasanya kita temukan di area wajah ya dan juga dada. Ya makanya kalau kita berbicara mengenai jerawat ya, jerawat itu lebih banyak di area wajah ya. Kenapa? Karena di wajah ini banyak kelenjar sebaseanya yang menghasilkan produksi keringat ya. Produksi keringat ya jika seseorang personal hygiene-nya tidak baik ya, maka akan sangat memudahkan ya apa namanya bakteri penyebab keringat ya acne vulgaris itu akan dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi dan inflamasi ya seperti itu. Oke, itu pokok pembahasan materi kita yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah kita beralih untuk pokok pembahasan yang kedua terkait dengan gangguan sistem pada integumen. Jadi kita sudah berbicara anatomi ya. Selanjutnya kita berbahas terkait dengan apa saja sih jenis-jenis gangguan pada sistem integumen. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai gangguan pada sistem integumen ada berbagai macam Bapak Ibu ya. Ya, di sini mungkin saya akan rangkum menjadi beberapa jenis gangguan ya. Yang pertama adalah gangguan yang diakibatkan karena infeksi ya. Jadi gangguan karena infeksi ini ada berbagai macam ya, seperti karena bakteri ya, virus ya, jamur dan juga parasit ya. Karena bakteri yang mungkin sering kita lihat ya, impetigo ya, selulitis ya. Karena virus ya mungkin seperti herpes ya, herpes zoster, herpes simplex itu yang sering terjadi pada pasien ya. Kemudian jamur ya, karena terkait dengan personal hygiene yang kurang baik ya, bisa kita lihat misalkannya candidiasis ya. Kemudian tinea cruris ya, tinea pedis itu yang mungkin sering kita lihat ya. Kemudian ada juga karena parasit ya, scabies ya dan lain sebagainya. Juga karena kutu ya, kutu rambut yang menyebabkan infeksi pada kepala ya. Itu adalah contoh-contoh gangguan infeksi ya, pada gangguan sistem integumen yang diakibatkan karena gangguan infeksi. Ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Untuk penampang ya, kondisi kulit yang terjadi gangguan karena adanya infeksi dari berbagai macam agen patogen penyebab penyakit ya. Karena virus ya, ada herpes ya, kemudian ada karena jamur ya, tinea cruris ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya ada juga gangguan sistem integumen yang diakibatkan karena adanya gangguan inflamasi dan alergi ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai alergi ya, maka kita berbicara mengenai sistem imun yang over ya di dalam menanggapi suatu alergen dari luar tubuh. Jadi ada berbagai macam gangguan sistem integumen karena alergi ataupun inflamasi ya. Yang pertama karena seperti dermatitis kontak ya yang sering kita lihat ya. Misalnya ibu-ibu ya mencuci di rumah ya, mungkin tangannya terlihat melepuh, panas ya, ataupun gatal ya karena tidak cocok dengan bahan kimia dari deterjen tersebut ketika terpapar pada kulit tangan ya. Itu yang kita kenal dengan dermatitis kontak ya. Atau juga dermatitis atopik ya ataupun eksim ya. Ada juga berbagai macam seperti psoriasis ya, dikaria ya dan lupus erythematosus ya ataupun SLE. Nah, ini ada contoh-contoh gangguan ya pada kulit ya karena adanya alergi dan inflamasi. Nah, kemudian jenis gangguan yang ketiga yang mungkin dapat kita temukan pada pasien Bapak Ibu ada gangguan karena pigmentasi ya, pigmen ataupun warna kulit ya. Ada berbagai macam ya, walaupun gangguan pigmentasi ini sebenarnya tidak mengarah ke angka morbiditas ataupun mortalitas ya, tapi lebih mungkin kepada estetika ya, ataupun karena aktualisasi diri ya. Jadi gangguan pigmentasi ini ada berbagai macam kelainan yang bisa kita lihat ya, ataupun yang bisa kita temukan pada pasien ya, seperti albinisme ya, kekurangan melanin ya sehingga tubuh ya kulit ya terlihat sangat putih pucat. Kemudian vitiligo ya hilangnya melanin ya. Ada melasma ya hiperpigmentasi pada wajah ya. Kemudian hiperpigmentasi pasca inflamasi ya noda hitam setelah adanya infeksi ataupun inflamasi. Nah, ini adalah gangguan-gangguan bentuk pigmentasi yang mengakibatkan warna kulit yang bisa menjadi lebih cerah ya ataupun bisa menjadi lebih gelap. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ada gangguan karena alergi ya seperti dermatitis ya, ada juga karena inflamasi ya seperti SLE, infeksi ya dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga karena gangguan pigmentasi tadi ya, seperti albinisme ya, kemudian ada munculnya gangguan pigmentasi pada wajah ya, percak-percak hitam dan lain sebagainya. Oke, next kemudian selanjutnya ada gangguan pada sistem integumen yang diakibatkan karena gangguan neoplastik ya, ataupun karena adanya metastasis sel ya. Tentu kalau kita berbicara mengenai metastasis ya, tentu kita berbicara mengenai sel-sel kanker ya yang paling sering ya, atau yang lebih kita kenal dengan penyakit ataupun gangguan kanker kulit. Kanker kulit ini sendirinya ada berbagai macam Bapak Ibu ya. Secara umum ada 3 ya. Ada sel kanker ya dengan jenis karsinoma sel basal, kemudian ada karsinoma sel squamosa ya, dan kemudian ada melanoma maligna. Yang prognosisnya lebih buruk ya, itu adalah yang karsinoma sel squamosa dengan melanoma maligna ya, yang biasanya mengakibatkan angka morbiditas dan mortalitas lebih cepat ya. Kemudian selanjutnya ada gangguan luka dan trauma ya sebagai penyebab dari gangguan integumen ya. Tentu kalau kita berbicara mengenai luka trauma ya berarti ada faktor asing ya dari luar tubuh yang menyebabkan kerusakan. Seperti misalnya adanya luka abrasi ya, luka karena robekan abrasi ya. Kemudian ada luka laserasi ya. Luka laserasi ya ini maksudnya adalah luka karena gesekan ya. Kemudian ada luka karena puncture ataupun luka karena tusukan. Ini semuanya dapat mengakibatkan kerusakan ya pada struktur jaringan kulit. Kemudian luka bakar juga ya, juga termasuk dalam gangguan pada sistem integumen ya, karena adanya kalor ataupun panas yang berlebih ya sehingga mengakibatkan kerusakan struktur pada organ kulit itu sendiri. Bicara mengenai luka bakar ya tentu ada berbagai macam derajatnya tergantung dari tingkat kerusakan keparahannya ya. Mulai dari derajat 1 sampai dengan derajat ketiga ya. Derajat 1 itu kerusakan pada epidermis ya, ditandai dengan biasanya adanya kemerahan atau nyeri ya. Sedangkan derajat 2 itu kerusakannya biasanya sudah sampai dengan keseluruhan epidermis dan sebagian dermis ya. Ini biasanya masih merasakan nyeri ya, kemudian melepuh dan kemudian biasanya terlihat warna putih ya, itu biasanya sudah kita kategorikan pada derajat 2. Dan derajat ketiga ya, derajat ketiga ini adalah lapisan lebih dalam ya, lapisan dermis, hipodermis bahkan bisa sampai jaringan fasia dan jaringan otot. Sehingga biasanya kalau sudah derajat 3 ya biasanya memang manifestasi klinis yang bisa kita temukan pada pasien dengan korban luka bakar ya, biasanya sudah tidak merasakan nyeri karena struktur sel saraf sensorik yang ada di hipodermis dan dermis itu biasanya sudah terbakar habis. Itu biasanya dalam kondisi pasien dengan luka bakar dengan derajat 3. Ya, kemudian selain dari luka bakar ya penyebab dari gangguan integumen selanjutnya adalah karena pressure ulcer ya ataupun karena luka tekan ya. Ini sering kita lihat ya misalnya pada pasien-pasien di rumah sakit ya dengan tirah baring lama ya, gangguan ekstremitas ya, pada pasien dengan penurunan kesadaran tidak sadar ya, pada pasien-pasien dengan stroke ya dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan adanya kerusakan integritas kulit pada area-area kulit yang menonjol ya seperti di tumit ya, di bagian bawah bahu, di skapula ya, di bokong dan lain sebagainya, di siku ya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari kerusakan pada sistem integumen yang diakibatkan karena adanya penekanan ya, luka dan juga trauma. Ya, ini mungkin ilustrasi yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya, berbagai macam gangguan kulit ya yang dapat kita temukan ya, mulai dari kerusakan karena kanker kulit ya, ada karsinoma sel ya, squamosa sampai dengan melanoma ya. Kemudian ada juga yang tadi saya katakan karena trauma ya, seperti luka bakar ya dan lain sebagainya. Berbicara mengenai trauma luka bakar ya, maka bentuk penatalaksanaan yang mungkin harus kita pahami juga ya karena insidensinya sangat sering terjadi ya terkait dengan bagaimana manajemen pertama manajemen hidrasi yang harus diberikan. Untuk manajemen hidrasi tentu kita harus paham terkait dengan rumus rule of line ya. Sehingga dari rumus rule of line ini kita nanti dapat mengetahui ya berapa persentase luas luka bakar untuk dapat kita berikan ya penanganan manajemen hidrasi yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan derajat luka bakar. Ya,
Materinya nanti mungkin akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya seperti itu. Oke, kemudian gangguan selanjutnya terkait dengan gangguan integumen ya, ada juga yang diakibatkan karena gangguan terkait rambut dan juga kuku ya. Jadi gangguan terkait dengan rambut dan kuku ini juga bisa mengindikasikan ya status kesehatan seseorang. Di rambut ya kondisi-kondisi yang sering kita temukan ya adalah alopecia. Jadi alopecia itu adalah kerontokan ya, baik karena status nutrisi ya, baik karena autoimun ya ataupun penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian ada juga hirsutisme ya, bentuk kelainan pada integumen. Jadi hirsutisme ini adalah bentuk kelainan ya dalam bentuk tumbuhnya eh, jaringan kulit ya yang berlebihan pada wanita. Itu namanya hirsutisme. Dan selanjutnya ada kuku ya. Di kuku biasanya yang bisa kita temukan adalah infeksi ya. Infeksi kuku ya seperti paranoikia, ya koilologia, dan onychomycosis. Bahkan biasanya karena jamur ya, atau mungkin karena ada konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama sehingga mengakibatkan adanya inflamasi kerusakan pada ujung kuku. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyebab yang selanjutnya adalah gangguan sirkulasi dan vaskular kulit ya. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan ataupun jadi gangguan pada sistem integumen. Ya. Jika kita berbicara mengenai gangguan sirkulasi, vaskularisasi, tentu kita berbicara mengenai kelancaran, keadekuatan peredaran pembuluh darah yang ada di kulit. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kulit kita juga di bagian dermis ya itu memiliki banyak pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah ini fungsinya tentu adalah untuk mengalirkan oksigen ya, mengalirkan ATP ya demi kelangsungan metabolisme pada kulit kita. Ya, ketika terjadinya gangguan sirkulasi dan vaskular ya maka itu yang lebih sering mungkin kita kenal dengan gangguan ulkus ya. Ulkus ini sendiri ada berbagai macam ya. Ada ulkus vena ya, ada ulkus arteri ya, ada ulkus diabetikum ya yang paling sering mungkin kita lihat pada kasus-kasus pasien dengan diabetes mellitus ya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin jarang terjadi ya, tapi menjadi gangguan sirkulasi pada kulit juga, yakni livedo reticularis ya. Jadi livedo reticularis itu adalah kelainan pada struktur pembuluh darah vena ya, sehingga pada klinisnya biasanya di bagian ekstremitas pasien ya, khususnya kaki dan lengan ya, itu biasanya akan sangat tampak ya guratan-guratan daripada pembuluh darah vena. Nah, ini yang mungkin gambar ilustrasi yang bisa saya tampilkan Bapak Ibu ya terkait dengan gangguan pada uh, kulit ataupun integumen ya diakibatkan karena gangguan pada kuku, rambut ya ataupun gangguan karena adanya vaskularisasi. Ya, ada hirsutisme, ada alopecia ya, ada gangguan pada kulit ya, ada ulkus diabetikum dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada penyebab selanjutnya ya, ini gangguan akibat faktor lingkungan, Bapak Ibu ya. Jadi gangguan akibat faktor lingkungan ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem integumen ya. Ada berbagai macam kondisi klinis yang mungkin bisa kita lihat pada klien ataupun pasien ya. Mungkin yang sering kita lihat adalah sunburn ya. Jadi walaupun sunburn ini sebenarnya tidak tidak parah ya, hanya saja mungkin dapat menyebabkan nyeri ya, misalkan terbakar sinar matahari. Misal kalau kita lihat ya, kita terlalu lama terpapar pada ya, di bawah sinar matahari ya dapat menyebabkan sunburn ya. Biasanya mengakibatkan luka bakar derajat 1 ya, kerusakan pada lapisan epidermis. Dan ada juga frostbite ya, ataupun serangan beku ya. Ini biasanya kalau terjadi pada suhu yang ekstrim ya. Contoh misalnya pada pendaki-pendaki gunung ya, ketika berada di puncak ya, maka bisa mengakibatkan frostbite ya. Frostbite sendiri ini dapat merusak jaringan pembuluh darah ya, jaringan saraf yang ada di ujung tangan ya ataupun ujung ekstremitas ya sehingga mengakibatkan nekrosis ataupun kematian jaringan. Kemudian ada head rash ataupun biang keringat ya, ini karena adanya gangguan ataupun penyumbatan ataupun obstruksi pada kelenjar keringat. Ini mungkin sering kita lihat Bapak Ibu. Ini karena faktor-faktor lingkungan ataupun faktor dari luar tubuh. Kemudian ada juga gangguan terkait dengan penuaan juga yang mengakibatkan gangguan pada sistem integumen ya. Yang pertama ada serosis kutis ya, kulit kering ya. Kemudian wrinkles ataupun keriput ya karena penurunan jumlah kolagen dan elastin ya, yang ini bisa kita temukan pada lanjut usia ataupun gerontik ya. Jadi keriput adalah hal yang wajar sebenarnya ya, tapi ya, itu juga termasuk gangguan-gangguan sistem integumen ya. Yang menjadi masalah adalah ketika keriput ini terjadi pada usia muda ya, maka itu perlu dipertanyakan. Ada kelainan ya dan lain sebagainya.
Kemudian ada export ya. Export ini juga memang umumnya terjadi pada usia lanjut usia ataupun genetik ya, mengakibatkan kemudian banyak ya di sekujur tubuh ya, di area wajah ya, di area badan ya, muncul bercak-bercak coklat tua dan biasanya terlihat tai lalatnya ya menjadi lebih lebih muncul ya ataupun lebih besar ya jika dibandingkan dengan usia muda. Dan ada kerapuan kulit ya seperti mudah memar, luka dan lain sebagainya karena faktor aging ataupun faktor penuaan. Ini Bapak Ibu ya, mungkin gambar ilustrasi pada masing-masing permasalahan yang tadi saya sebutkan ya. Ada frostbite ya, ada juga sunburst ya ataupun luka karena sekatan sinar matahari ya, kemudian ada kulit keriput ya dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, itu submateri yang kedua ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai submateri yang ketiga terkait dengan aspek keperawatan pada sistem integumen. Ya, tentu kita sebagai perawat Bapak Ibu ya tentu harus paham ya terkait dengan proses pengkajiannya, termasuk juga proses pengkajian ataupun pendiagnosaan, intervensi dan implementasi sampai dengan evaluasi pada kasus-kasus dengan gangguan sistem integumen. Ya, maka untuk kita bisa memahami hal tersebut, maka kita harus memiliki keterampilan-keterampilan yang harus dipahami ataupun dikuasai sebagai perawat ya. Yang pertama adalah keterampilan di dalam mengkaji masalah pada sistem integumen. Ya, mungkin yang bisa kita kaji ya ketika ada keluhan pasien terkait dengan yang kita curigai adalah masalah sistem integumen, mungkin yang bisa dipertanyakan pertama adalah terkait dengan riwayat kesehatannya ya, seperti mungkin apakah ada riwayat penyakit kulit sebelumnya ya, karena seperti penyakit-penyakit yang karena infeksi ya, eksim ya, psoriasis itu biasanya dapat kambuh ya. Jadi dengan kita mengkaji riwayat penyakit kulit sebelumnya, kita dapat mendeteksi ya secara lebih cepat ya diagnosa penyakitnya apa. Ya, kemudian riwayat keluarga ya, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, karena seperti penyakit seperti CA ya, secara umumnya itu dapat diturunkan secara genetika. Atau mungkin alergi ya, itu juga bisa ya diturunkan secara genetika, sehingga perlu juga kita tanyakan riwayat penyakit keluarga terkait dengan hubungan penyakit yang ada pada klien tersebut. Dan ada riwayat penggunaan obat ya, paparan lingkungan ya, ini juga bisa kita kaji untuk mendeteksi apakah penyebab ataupun ada gangguan pada gangguan sistem integumen. Kemudian selain riwayat kesehatan, kita juga bisa mengobservasi lebih lanjut ya terkait dengan pemeriksaan fisik pada kulit Bapak Ibu ya pada saat melakukan pengkajian ya, seperti warna ya, yang kelembapan ya, turgornya elastis atau tidak ya, apakah ada lesi ya, integritas kulitnya bagaimana dan lain sebagainya. Warna misalkannya pasien misalkannya warna kulitnya pucat, sianosis ya, hiperpigmentasi, maka mungkin kita bisa menarik kesimpulan mungkin kalau dia pucat pasiennya anemia ya, sianosis ya, pasiennya mungkin kekurangan oksigen ya dan lain sebagainya. Kulit kering ya, misalnya terkait dengan adanya iritasi ya, elastisitas kulit ya, mungkin pasiennya ada dehidrasi ya, yang mengarah ke shock hipovolemia dan lain sebagainya. Nah, ada apa lagi ya, luka integritas kulitnya mungkin tidak bagus ya, kemerahan yang melepuh dan sebagainya ya, maka itu indikasi dari luka bakar ya. Kemudian ada perlukaan pada tonjolan-tonjolan pada kulit ya, di siku ataupun di bokong, maka luka di kubitus ya dan lain sebagainya. Arahnya mungkin kita bisa arahkan ke sana. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian kita mendapatkan hasil yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan rambut dan kuku juga perlu kita kaji Bapak Ibu ya, untuk mengkaji lebih jauh ya terkait dengan status kesehatan sistem integumen ya. Apakah ada kerontokan alopecia ya, kebersihannya bagaimana, apakah ada kutu ya, apakah ada skabies dan lain sebagainya. Yang keluhan subjektif juga perlu saya rasa ya, dan itu sebagai bentuk anamnesis yang pertama yang kita lakukan ya, mengkaji keluhan subjektif ataupun keluhan verbal pasien. Nah, kemudian dari hasil-hasil pengkajian ini Bapak Ibu ya, tentu nanti ada berbagai macam masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat ya untuk melakukan manajemen intervensi pada pasien dengan gangguan sistem integumen. Yang pertama mungkin adalah gangguan integritas kulit ya. Misalnya ada perlukaan ya, ada luka sayatan ya, luka tusuk ya, atau ada luka garuk ya, kemudian ada iritasi ya, mungkin yang bisa kita angkat adalah masalah gangguan integritas kulit. Dan ada resiko infeksi ya, resiko infeksi ini tentu bisa kita ambil ya, kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi ya, ketika ada gangguan pada kulit ya, tentu akan menyebabkan resiko terpapar patogen dari dunia luar itu akan semakin meningkat. Makanya banyak kita lihat ya, pasien-pasien dengan luka bakar ya, dengan grade 2, dengan grade 3 banyak yang terjadi shock sepsis. Kenapa? Karena kulit sebagai mekanisme pertahanan tubuh yang pertama itu sudah hancur ya, sehingga agen patogen penyebab penyakit itu dapat masuk ke dalam tubuh secara lebih cepat melalui vaskularisasi pembuluh darah.
Jadi kalau pasien ataupun masalah dengan gangguan sistem tegumen ya, maka risiko infeksi merupakan suatu hal yang wajar ataupun bisa untuk kita tegakkan. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kita jadikan masalah pada perawatan dengan pasien dengan sistem tegumen adalah kerusakan integritas jaringan, Bapak Ibu ya. Misalkannya ada luka bacok gitu ya, mengakibatkan kerusakan tidak hanya pada lapisan kulit ya, tapi mungkin sampai ke jaringan di dalamnya seperti otot ataupun fascia, maka bisa kita angkat adalah gangguan integritas jaringan. Ya, atau misalkannya luka bakar dengan grade 3 ya, yang sudah mencapai tendon, yang sudah mencapai otot ya. Maka masalah diagnosa korneal yang bisa kita tegakkan adalah kerusakan integritas jaringan. Ya, seperti itu. Jika akut atau kronis sudah jelas ya. Jadi yang saya katakan tadi ya, di kulit kita ya juga ada saraf reseptor sensoriknya ya, sehingga ketika terjadi perlukaan, terjadi trauma, ya, terjadi gangguan, ya, infeksi, inflamasi, maka otomatis akan menyebabkan adanya sensasi rasa nyeri, baik yang sifatnya akut ya ataupun yang kronis. Kemudian ada gangguan citra tubuh, ya ini juga gangguan citra tubuh juga bisa kita angkat ya. Misalkannya pada kasus-kasus misalkannya pada gangguan pada kulit wajah ya, terkait dengan estetika ya. Gangguan citra tubuh bisa kita ambil ya. Atau misalnya pada pasien dengan luka bakar ya sehingga lukanya bentuknya menetap ya, maka itu bisa mengakibatkan gangguan citra tubuh ya, penurunan harga diri, identitas diri pada pasien. Ya, dan berbagai contoh lain sebagainya. Kurang pengetahuan juga bisa kita ambil ya terkait dengan misalnya ada data pasien dia tidak mengetahui terkait dengan perawatan, misalnya pasien datang dengan skabies, pasien datang dengan tinea cruris ya, maka kurang pengetahuan yang mungkin bisa kita angkat terkait dengan personal hygiene-nya seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu banyak kita temukan kasus-kasusnya di lapangan ataupun di pasien ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan diagnosa, ya maka apa bentuk intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien? Ya, itu berkaca dari diagnosa yang tadi di awal ya, ada kerusakan integritas kulit, ya nyeri, ya kemudian apa namanya, ada resiko infeksi, ya ada kurang pengetahuan, ya ada apa namanya terkait dengan estetika dan lain sebagainya. Maka bentuk intervensi yang kita bisa lakukan pada pasien dengan gangguan sistem integumen juga tentu sangat beragam, Bapak Ibu ya. Mulai dari perawatan kulit dasar ya, perawatan luka ya, pencegahan mukosidikomitis ya pada pasien rumah sakit ya dengan kiri miring kanan barangkali ya, dengan menjaga kelembapannya, dengan mengoleskan minyak zaitun atau lotion ya, manajemen nyeri ya dengan kompres ya, dengan memberikan tindakan kolaborasi ya, dengan memberikan anti alergetik ya, atau dengan tindakan keperawatan mandiri seperti memberikan teknik relaksasi, distraksi ya dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk intervensi yang dapat kita lakukan ya. Atau misalkannya melakukan perawatan luka ya, untuk berbicara mengenai perawatan luka itu hal yang tidak asing bagi kita sebagai perawat Bapak Ibu. Jadi, perawatan luka tentu adalah untuk mencegah infeksi dan untuk mempercepat penyembuhan ya. Seperti luka ulcus diabeticum ya, luka karena adanya luka tusuk, abrasi dan lain sebagainya, maka itu adalah bentuk-bentuk implementasi intervensi mandiri yang dapat kita lakukan. Ada juga terkait dengan dukungan psikologis ya. Dukungan psikologis ini seperti yang saya katakan tadi ya, terkait dengan gangguan citra tubuh. Ya. Jadi kalau gangguan citra tubuh maka erat kaitannya dengan gangguan psikologis ya. Tingkat harga diri seseorang. Misalnya ada pasien dia datang dengan keluhan akne ataupun jerawatnya yang sudah sedemikian parah ya. Atau misalkan dukungan psikologis pada pasien-pasien dengan CA kulit ya, CA kulit stadium 3 ataupun stadium 4 ya, maka perlu kita berikan ya untuk meningkatkan kualitas hidup ya di saat fase-fase kronis ya ataupun pada saat paliatif. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan intervensi ataupun implementasi umum yang dapat kita lakukan ya pada pasien-pasien dengan gangguan sistem integumen. Ya tentu intervensi ataupun implementasi yang diterapkan ini ya tentu harus berkaca ataupun berlandaskan daripada masalah dan diagnosa yang sudah ditetapkan. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas 3 sub pokok materi pada anatomi fisiologi sistem integumen ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas terkait dengan anatomi fisiologi sistem integumen ya. Tadi kita sudah bahas ya lapisan-lapisan kulit ya. Ada epidermis ya, dermis sama uh, subkutan ya. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan organ aksesoris pada anatomi fisiologi integumen ya. Ini ada kuku ya, kemudian kulit ya, maaf rambut ya, kuku, rambut dan kelenjar-kelenjar keringat ya.
Kemudian submateri yang kedua tadi kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis gangguan pada sistem integumen ya, ada berbagai macam ya, ada karena trauma luka bakar ya, ada karena inflamasi ya, ada karena alergi ya, ada karena penggunaan obat ya, ada karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang barusan yang kita bahas yang ketiga adalah terkait dengan apa bentuk diagnosa, apa bentuk pengkajian ya, diagnosa sampai dengan penegakan intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan masalah gangguan sistem integumen. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini ya, maka untuk di materi kedua di perkuliahan sistem keperawatan dewasa ya pada sistem integumen ya, maka ada beberapa penugasan ya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu mahasiswa dipersilakan untuk mengerjakan kuis ya sebanyak 10 soal ya dalam bentuk multiple choice. Yang pertama, kemudian yang kedua nanti akan saya berikan analisis 3 kasus ya, analisis 3 kasus yang berbeda-beda. Tugasnya Bapak Ibu nanti menentukan ya, ini jenis penyakitnya karena apa, bila perlu dicantumkan ya jenis penyakit, diagnosanya namanya apa, kemudian kerusakan kulitnya sudah sampai sejauh apa, dan bentuk intervensi implementasi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut ya, pada area keperawatan apa saja. Untuk file tugas tersebut ya sudah terlampir di dalam akun LMS masing-masing ya, dan silakan boleh dikerjakan ya selama minggu pekan kedua pembelajaran atau selama 1 kali 7 hari sampai dengan hari minggu ke depan. Oke, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat belajar dan selamat beraktivitas ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi